arsitek itu jadinya sudah masyarakat sekali, dan masyarakat Magetan itu bangga mempunyai Bapak Bupati Suprawoto, dan sekarang ini memang pembangunannya jalan dan ini sudah mulai dikerjakan ya Pak ya. Apalagi ini mulai ramai nih Pak di stadion. Gitu. Jadi Ya. gini, saya sering guyon ya sama masyarakat itu begini. Coba bayangkan ya, kalau saya kan dulu pernah kerja di luar ya, mulai 75 sudah keluar. Saya sering guyon begini, ya iya, kita itu lahir di Magetan, kemudian besar di Magetan, sekolah di Magetan. Kemudian punya istri juga orang Magetan, kerja di Magetan. Kemudian besok meninggal dikubur di Magetan. Terus kemudian tidak berbuat baik untuk Magetan, itu alasannya apa? Gitu. Saya tidak habis pikir kalau ada misalkan aparat-aparat atau pejabat yang tidak memanfaatkan dalam arti positif kehidupan itu untuk hal yang baik, gitu kan gitu. Iya. Jadi saya selalu di birokrasi juga saya selalu mengingatkan begitu. Jadi mari kita suatu saat kalau kita ini kerja misalkan besok ditanya oleh cucu kita, Bapak yang dulu kerja di mana, gitu kan, di Pemda misalkan, bagian apa, bagian ini. Ditanya sama cucunya, prestasinya yang apa, yang dibanggakan, coba. Iya. Ayo, kalau sudah ditanya gitu, terus neneknya kemudian bilang, waduh, apa ya gitu. Gitu nenek kok nuntut cucunya untuk berprestasi. Iya. Kalau dibalik gitu gimana? Iya, karena orang tua kan sebagai role model ya, buat harus kita, jadi role model gitu. Nah, kalau semua orang ya berlomba-lomba untuk membuat kebaikan, betapa mulianya kita semua, betapa mulianya Kabupaten Magetan ini gitu ya. Jadi itulah yang jadi angan-angan saya, pikiran saya sejak dulu, komitmen saya. Yang namanya rezeki itu tahu Tuhan kok. Kalau kita berbuat baik itu rezeki ada yang pasti datang halal dengan cara yang baik gitu. Benar. Iya. Pak, ini saya juga ingin sekali bertanya dari diri saya sendiri ini Pak, kebetulan. Oh, nggak apa-apa. Jadi kan mewakili masyarakat. Iya. Kemarin itu kan putri Bapak atau putra yang jadi relawan untuk COVID-19 itu perasaan Bapak gimana? Mungkin saya sebagai orang tua nanti suatu saat kan anak saya juga sekolah di farmasi Pak, mungkin suatu saat nanti mungkin ada hal atau anak saya mungkin juga jadi relawan. Itu bagaimana Pak menyikapinya Bapak? Oh ya, jadi begini, bayangkan ya, orang mau berbuat baik kok kita larang ya. Iya. Kadang meskipun bertentangan dengan kita harus bersyukur menurut saya. Ya, seorang anak punya pikiran ingin berbuat baik, itu menurut saya harus didorong walaupun ini berisiko gitu ya. Tapi saya yakin risikonya itu kan bisa begini. Ada kalimat yang punya. Coba bayangkan begini. Anak saya itu kebetulan dokter lulusan UI ya, perempuan ya, Fakultas Kedokteran UI. Kemudian begitu lulus tanggal 27 Maret ya 2012, saya ingat betul ya. Itu diskusi sama saya habis disumpah gitu. Saya tanya, "Mau kemana, Dok?" gitu. "Aku mau PTT ke Papua, Pak." gitu. Wah, terus saya bilang kuno itu. Loh, kenapa Pak? Gitu. Begini, kalau kamu ingin maju, kamu harus satu langkah di depan teman-temanmu. Gitu. Kalau kamu ingin maju, cara berpikirmu, cara bertindakmu, gitu. Loh, kenapa Pak? Kan saya perempuan, kemudian saya memilih di Papua. Semua dokter melakukan hal yang sama. Habis jadi dokter langsung kemudian pasti PTT. Kamu pasti mau meneruskan spesialis kan gitu. Iya Pak, itu yang menurut Bapak kamu cara berpikirmu salah, karena setiap orang melakukan hal yang sama, kecuali kalau dokternya itu langka, kemudian kekurangan, kamu boleh, saya Bapak nggak larang. Tapi kan banyak sekarang sudah dokter yang berebut untuk PTT gitu. Terus apa Pak sarannya? Menurut saya ilmu kedokteran di Indonesia itu ketinggalan ketika me-advance ilmu pengetahuan itu kalah dengan Malaysia. Malaysia itu sekolah sampai sekarang, sekolah S1-nya, dokternya itu masih di Indonesia, banyak di Indonesia. Malaysia sampai sekarang di UGM, di UNER, di USU, ya, di UNPAD,
ya. Tapi begitu ngambil spesialis, nggak pernah balik ke Indonesia. Tapi keluar negeri. Mengabdi, ya, Iya, keluar negeri. Iya. Karena apa? Ilmu pengetahuan tuh di sana. Makanya saya bilang sama anak saya, kamu kalau menurut Bapak ambil master ke luar negeri. Kan bahasa Inggrismu bagus. Cari beasiswa. Bapak enggak punya uang. Tapi caranya bisa, kamu harus cari beasiswa. Beasiswa. Betul. Dapat beasiswa. Maret 27 Maret, April tes IELTS. Kemudian keluar langsung dapat 6,5. 6,5 itu sudah memenuhi syarat untuk universitas yang baik gitu. Jadi saya sampaikan lagi, Dok, ke luar negeri jangan hanya sekolah ecek-ecek gitu. Kamu harus lihat ranking dunianya. Kamu harus sekolah di ranking 200 ya, 1 sampai 200 di antara range itu. Yeah. Jadi bayangkan aja UI itu yang paling bagus itu rankingnya untuk 600 di dunia. Ini 600. Iya 600 ya. Ini kamu harus cari ranking yang antara 1 sampai 200. Akhirnya saya diskusi, kemudian saya mau ke Australia aja Pak. Oh jangan ke Australia. Maaf ini saya bukan ya. Kalau kamu ke Australia yang kamu lihat hanya Australia. Kamu sebaiknya ke Eropa. Karena kalau ke Eropa, begitu kamu jatuh Eropa, kamu akan lihat negara lain yang dekat. Kemudian cara berpikirmu akan terbuka pikiranmu. Itu. Akhirnya karena suka tidak suka, historisnya ilmu kedokteran itu kan dari Belanda kan gitu. Cari universitas di Belanda. Ya. Dan universitas di Belanda itu ada 12 universitas riset itu masuk ranking 150 dunia semua. 12-nya itu semua bagus. Akhirnya apply lewat internet ya, di Twente University ngambil HCM. Jadi mengambil ilmu kesehatan. Bulan Mei dapat jawaban kalau diterima. Hanya satu bulan. Habis tes ini terus kemudian nanya apply ya. Terus kemudian dapat ini. Kemudian September sudah kuliah. Ya, terus sudah kuliah, saya bilang, Dok, begini, kalau kamu mau ambil spesialis, kalau kamu sudah master dari luar negeri, pasti kamu dapat nilai tambah yang paling bagus. Gitu, di antara kompetitormu. Gitu. Betul. Ini maksud saya cerita ini biar menginspirasi ya, yang untuk pendengar, motivasi. Ya, saya juga mendengar, ya Pak, benar. Ya. Terus kemudian habis itu pulang 1,5 tahun dapat master dari Belanda. Pulang baru sampai Jakarta itu ada 2 tawaran. Langsung. Iya, jadi saya bilang sama anak saya didik anak saya itu, kamu tidak boleh cari pekerjaan, tidak boleh. Tapi saya balik, pekerjaan harus nyari kamu. Itu kepada anak-anak saya. Makanya saya itu terus terang aja Mbak, saya tidak mau nitip-nitipkan anak sejak dulu, tidak mau, haram hukumnya, saya terus terang aja. Dapat kerja dengan kualitasnya sendirinya harus kita didik gitu ya. Jadi begitu pulang dari Belanda, kemudian anak saya kemudian tanya kepada saya, Pak, aku ditawari di Siloam sebagai manajer ekspatriat. Jadi manajernya yang manajernya pasien-pasien yang dari luar. Kemudian yang kedua dari dosennya kemudian menjadi manajer hemofilia center karena dapat funding dari Swiss. Jadi hemofilia center di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo karena fundingnya dari luar negeri. Jadi minta cari orang yang latar belakang dokter tapi pengalaman di luar negeri ya, master gitu. Nah, anak saya tanya lagi kepada saya, enaknya milih mana Pak? Di Siloam atau di ikut dosen saya? Kamu mau nyari uang atau uang nyari kamu? Saya katakan gitu. Maksudnya gimana Pak? Kalau kamu nyari uang, ya kamu di manajer di Siloam, tapi kamu kerja keras di situ. Kamu uang banyak. Jadi manajer, kemudian dan seterusnya. Tapi kamu kerja keras di situ. Tapi kalau uang nyari kamu ikut dosenmu. Loh Pak, di situ gajinya kecil loh Pak, gitu loh.
itu kamu cari, kalau kamu jangka pendek cara berpikirmu, percaya Bapak, 6 bulan sampai 1 tahun pasti kamu disekolahkan spesialis tanpa minta sama guru, dosenmu sama profesormu gitu. Oh iya Pak, betul. Akhirnya jadi masuk ikuti dosennya, jadi manajer Hemophilia Center di Rumah Sakit Cipto. 6 bulan suruh masuk spesialis, nggak usah nggak usah kita nyari, nggak usah daftar, tetapi sudah dijamin sama profesornya untuk masuk. Iya, itu menarik gitu sekali. Ya. Ini Pak Suprapoto ini juga mewakili yang mungkin dari jadi saya sendiri. Kadang biasanya kan kalau anaknya pinter, anaknya berprestasi, anaknya kerjanya enak, pasti dilihat dari orang tua. Oh, orang tuanya berduit, biasanya seperti itu. Biasanya seperti itu. Enggak. Jadi banyak sekali beasiswa di luar negeri. Makanya saya ingin membuka wawasannya anak-anak Magetan. Iya. Bahwa dunia ini demikian punya kesempatan yang luar biasa. Saya bukan orang kaya, ya, anak-anak saya semua dapat beasiswa, ya, karena itu tadi saya beruntung, ya, saya bekerja di Jakarta, kemudian saya pernah berbagai universitas di luar negeri, mengevaluasi begitu, akhirnya saya terbuka pikiran saya, sehingga untuk bagaimana saya mendidik anak saya. Nah, kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan kepada anak-anak Magetan, gitu. Coba bayangkan, Belanda saja setiap tahun itu memberi beasiswa 400 orang. Itu baru Belanda, belum LPDP, pemerintah Indonesia, belum Kominfo setiap tahun. Jadi, nah, kembali kepada anak saya tadi, betul, begitu sudah mengambil spesialis, masuk di situ, lulus bulan Februari tahun 2020 kemarin, sumpah sebagai spesialis anak, Maret ada COVID. Gitu loh ceritanya. Jadi begitu lulus ada COVID. Akhirnya tawaran yang lain-lain itu dikesampingkan karena Rumah Sakit Provinsi Banten membutuhkan spesialis anak yang khusus COVID. Terus karena anak saya sudah punya pengalaman pendidikan di luar negeri, yang punya ini ya basic ilmunya gitu, kemudian menjelaskan pada saya gitu. Saya terus terang aja juga khawatir, saya manusia biasa sebagai orang tua biasa. Sebagai orang tua, ya pasti khawatir. Saya pasti khawatir, tapi saya diyakinkan sama anak saya begini, kalimat yang ini. Begini Pak, kalau saya sebagai orang yang menangani COVID, saya tahu bahwa yang saya tangani itu orang yang sudah kena COVID. Jadi saya sudah bisa memakai APD sebelumnya. Yang justru bahaya itu dokter biasa yang praktek umum yang tidak tahu bahwa masyarakat itu datang membawa sebagai OTG. Nggak tahu ya Pak ya? Iya, kalau nggak tahu. Nah, oleh sebab itulah kemudian saya terus diyakinkan gitu, oh gitu ya Dok ya gitu. Tapi ada cerita-cerita yang unik. Jadi ketika selama setahun ini, kemudian setahun ya sudah anak saya ini jadi relawan itu menangani yang kena COVID, khususnya untuk anak. Itu kisah-kisah mengharukan ya. Kan anak orang yang diisolasi itu kan jemu. Jadi suntuk gitu ya. Suntuk. Nanti anak saya itu setiap hari itu baju APD-nya ditulis di belakang hal-hal yang lucu gitu. Jadi nanti sengaja jadi pura-pura meriksa sini, nanti pasiennya yang di belakangnya kan baca pasti tersenyum gitu, sampai kayak gitu caranya. Pernah ada kisah mengharukan begini, suatu saat pasiennya itu sembuh karena pakai APD kan tidak pernah lihat wajahnya. Kemudian dia tanya begini, Dok, gimana, ada apa gitu, saya boleh lihat wajahnya. Saya boleh lihat wajahnya gitu. Terus anak saya kan anak milenial ya, jadi oke nanti jadi boleh dilihat Instagram saya gitu. Jadi nah kebetulan anak saya sekarang ini mau meneruskan minta izin saya meneruskan subspesialis. Jadi spesialis itu lebih tinggi lagi subspesialis. Itulah kuliah lagi 2 tahun. Minta izin saya, terus saya bilang, kok sekolah terus mbok yong kowe leren sih, saya tanyakan gitu. Terus kalimat yang kemudian menyadarkan saya gini, Pak, di Indonesia itu wanita sama pria banyak wanitanya. Gitu ya.
dari banyak wanita itu ya semua kawin punya anak tetapi pendidikannya tidak cukup gitu. Saya ingin menambah jumlah wanita ya yang berpendidikannya tinggi tapi tetap berkeluarga dengan baik gitu. Itu terus kemudian saya berhenti. Saya sekarang sudah, kalau anak saya itu mau sekolah terus ya biar nggak pernah ini ya, yang saya bayangkan itu saat putri Bapak izin untuk mengikuti relawan COVID itu pasti antara bangga dan sedih ya pasti, apalagi pada waktu itu masyarakat masih takutnya apa itu fobia, seperti fobia gitu ya, yang berlebihan. Ya terus kemudian tapi juga karena dia suaminya juga dokter ya jadi kan tahu gitu. Tahu cara menjaga diri Pak. Dan alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja karena niat yang baik, selalu jaga kesehatan pastinya akan dilindungi ya Pak sama yang kuasa, dan karena niatnya yang baik juga untuk masyarakat dan untuk sesama. Yang penting kan kita bermanfaat ya Pak untuk orang lain gitu. Ya mungkin Bapak ini bisa berpesan untuk masyarakat kita yang ada di Magetan yang sekarang ini masih mungkin masih belum bebas sepenuhnya untuk keluar rumah ya. Jadi begini, kepada seluruh masyarakat, saya pertama mohon maaf ya karena kondisi bukan pemerintah mau mempersulit masyarakat, tapi itulah cara kita melindungi masyarakat di era pandemi ini. Yakinlah bahwa ini adalah usaha untuk melindungi, dan kita juga harus yakin bahwa semua pasti ada hikmah tersembunyi, ada blessing in disguise ya. Di era pandemi ini ada hikmah tersembunyi dari Yang Maha Kuasa. Nah, bagaimana kita tetap produktif, yang penting tetap kita menjaga protokol kesehatan, tetap memperhatikan informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah, dan jangan percaya begitu saja terhadap informasi hoax ya. Jadi jangan terlalu percaya gitu. Semua harus disaring sehingga kita bisa melewati pandemi ini dengan baik, dan kita bisa hidup dengan tatanan kehidupan yang baru yang tetap produktif. Dan ini Pak untuk tadi mobil PCR untuk swab dan lain-lain itu untuk masyarakat Magetan itu ada biaya atau gratis? Gratis semua ya Pak ya. Mungkin untuk masyarakat yang punya keluhan bisa langsung datang dan dilayani di Labkesda. Dan itu pun diperuntukkan juga untuk masyarakat di luar Kabupaten Magetan. Luar biasa sekali banyak Magetan, di luar Magetan banyak yang anukan kita. Termasuk operasi juga ada yang dari luar Magetan, karena kan khusus COVID hanya di Magetan. Iya, Pak, ini mungkin untuk keluhan masyarakat ini mungkin ada yang mau bertanya atau ini bisa menghubungi di ini? Di media sosial. Iya, di media sosial. Terus kemudian kan di sini ada posko kesehatan. Langsung datang saja ya. Iya. Apa yang perlu disampaikan, atau kalau misalkan masalah COVID ya di puskesmas terdekat. Mungkin kalau kan biasanya kan orang baca di media sosial, di Magetan punya PCR itu harganya 4M sekian gitu. Otomatis kan ini ya Pak, itu mahal bayarnya datang, ternyata ini diperuntukkan untuk masyarakat Magetan dan gratis. Dan perlu saya sampaikan begini juga, bahwa mobil, kenapa saya beli alat PCR itu? Alat PCR itu tidak hanya khusus untuk COVID, itu bisa untuk meriksa TBC, untuk meriksa narkoba. Kalau hanya COVID aja saya masih mikir ya Pak. Karena nanti COVID-nya hilang itu nggak bermanfaat gitu ya. Tapi karena ini adalah bisa digunakan untuk berbagai virus, saya beli. Begitu. Dengan pemikiran yang matang dulu. Terima kasih Pak Sumoto sudah hadir di Radio Magetan ini, dan luar biasa sekali saya bisa bertemu lagi dengan Bapak Bupati. Semoga sehat Pak, makin lancar, makin dicintai masyarakat Kabupaten Magetan. Baik, untuk mendengar radio itu tadi ya bincang-bincang kita dengan Bapak nomor 1 yang ada di Magetan, Bapak yang luar biasa sekali dan mencintai masyarakat Magetan, dan Magetan menjadi lebih maju lagi. Baik, jangan kemana-mana, tetap di 104,9 Radio Magetan Indah.